Halo semua, kembali lagi di Wayan Putra Garden. Nah, kali ini tentu kita akan membahas rumput liar. Apalagi banyak yang bilang pencinta tanaman hias atau kebun rumah melihat rumput liar ini sangat menjengkelkan ya teman-teman. Karena rumput liar pertumbuhannya sangat cepat. Nah, dibilang hampir tidak ada manfaatnya seperti itu. Pertumbuhan cepat dan tidak bermanfaat tentunya sangat menjengkelkan ya. Apalagi sebagai tukang kebun bekerja di menjadi tukang kebun ya, rumput liar menjengkelkan. Kalau kita di sini tidak, teman-teman. Apa yang ada sekitar sini saya manfaatkan ya. Jadi tentunya eh, agar bisa menghasilkan tentunya. Nah, seperti ini teman-teman, rumput liar kita cabut ya. Biasanya dicabut seperti ini, saya taruh di pot, saya diamkan, atau taruh di kandang sapi juga bisa, di video seperti di video sebelumnya ya teman-teman. Tapi sekarang saya akan membahas tentunya manfaat dan hasilnya teman-teman. Kalau kemarin kita bahas cara membuat kompos atau media tanam ya. Jadi untuk itu jangan lupa ikuti videonya sampai habis teman-teman. Bukan hanya rumput liarnya maksudnya. Jadi ini memanfaatkan sehingga menjadi hasil teman-teman. Tentunya rumput liar kan udah pasti tidak beli ya teman-teman. Karena ya seperti ini ya. Gampang sekali, tidak perlu kita nanam, pasti tumbuh. Nah teman-teman, cara membersihkan rumputnya seperti ini ya. Kita pakai cangkul. Nah otomatis dengan cara seperti ini, rumput ini sudah tercampur dengan tanah. Kita tidak perlu susah-susah mencampur tanah lagi ya. Nah kita isi setengah pot ini aja ya. Nah otomatis nanti rumput akan busuk. Tentu media tanam memakai rumput seperti ini, kita taruh di bagian bawah ya. Kalau ditaruh di bagian atas nanti bisa tumbuh dan hidup lagi ya. Nah dengan cara seperti ini kita sudah mendapatkan media tanam secara gratis. Dan tentunya tanaman atau kebun Anda jadi lebih bersih dan rapi ya. Jadi keuntungannya dua, selain membersihkan kebun juga menghasilkan media tanam secara gratis dan organik. Jadi kita tidak pusing membeli media tanam dan memikirkan rumput liar yang menyebalkan ini. Ternyata ini bisa dihasilkan. Nah, bagaimana caranya untuk menghasilkan uang dari ini? Nah, teman-teman, tadi kita sudah menyiapkan media tanam dari rumput liar ya. Sekarang kita siapkan bahan tabulam potnya, tentunya dari cangkokan jeruk bali ini, teman-teman. Nah, ini sudah berbuah ya. Ini akan jadi besar sekali. Waktu kita cangkok ini masih belum berbunga ya. Nah, kita cangkoknya ini udah 4 bulan teman-teman. Jadi akarnya tentunya sudah banyak dan ini memakai plastik buat plastik makanan ya. Jadi plastiknya bisa busuk, teman-teman bisa lihat plastik bagian atas sudah busuk ya. Akarnya sudah banyak sekali. Jadi pasti hidup ya. Kalau sudah 4 bulan, orang biasanya nyangkok 2 bulan sudah dipotong. Kalau ini 4 bulan dengan plastik yang besar sudah pasti hidup. Dan cangkokan ini tentunya gratis karena kita ambil di kebun sendiri. Jadi biaya tabulam potnya ini gratis. Nah teman-teman, langkah selanjutnya adalah seperti ini ya. Ini adalah rumput yang tadi ya. Kita udah isi setengah pot. Ini rumput sudah tercampur dengan tanah, tentunya kita taruh di bagian bawah ya, biar tidak tumbuh seperti itu teman-teman. Kalau ditaruh di bagian atas nanti rumputnya akan subur. Nah kita bagian atasnya kita isi dengan koki ayam pedaging alias koki ayam yang udah tercampur dengan sekam ya. Kita beli kalau sekarang kecil biasanya 10 ribuan, kalau karung besar seperti ini sekitar 20 ribuan teman-teman. Jadi sekarung besar ini muat 20 pot ya. Karena kan kita udah campur dengan tanah sama rumput di bawahnya. Jadi kalau jadi 20 ya cuman 1.000 rupiah jadinya. Bagian atasnya ini kita taruh tanah lagi ya, tanah yang tanpa campuran. Kita cari tanah yang agak ke dalam sedikit ya, biar tidak ada biji rumput gitu, seperti itu teman-teman. Jadi kemungkinan tumbuh rumputnya akan jadi lebih sedikit ya. Nah, kita campur dengan tanah. Nah ini teman-teman. Jadi kira-kira perbandingan tanah ya 1:1 dengan koki ayam pedagingnya ya. Nah, kita campur biar merata ya. Jadi memang kalau memakai tanah pot jadi akan lebih berat ya. Tapi kalau dioplos tetap jadinya yang terbaik teman-teman. Nah kita sekarang ini yang cangkokan yang kita ambil tadi ya. Ini akarnya sudah banyak teman-teman.
Jadi tidak perlu dibuka plastiknya karena ini plastik makanan, bisa busuk ya, setahun sudah busuk. Ini sudah 4 bulan bagian atasnya sudah busuk teman-teman. Nah kita tinggal robek sedikit seperti ini. Nanti tali rapia juga busuk ya. Kalau kita buka nanti risiko takutnya akarnya terganggu. Dengan cara seperti ini dia akan langsung berkembang akarnya teman-teman, karena kita tidak mengganggu akarnya. Kalau ini cangkokan cukup besar ya teman-teman. Kalau sudah berbuah nanti sekitar 3 bulan lagi buahnya sudah lumayan besar ya. Karena ini akarnya sudah akar yang banyak ya teman-teman. Jadi sudah pasti hidup, kita tidak perlu memangkas lagi cabang-cabangnya ya. Kita pangkas paling ranting-ranting kecil seperti ini nanti. Nah sudah seperti ini, biar tidak membosankan merawatnya, kita isi di atas tabulan pot ini dengan tanaman sayur ya, yang memakai polybag tentunya. Nah, jadi nanti kita sekali siram sayur kena, tabulan pot kena seperti ini teman-teman. Nah ini ada sayur kol, kita taruh di sini ya. Jadi akan lebih gampang merawatnya dengan cara seperti ini. Kita merawat tabulan pot, sayur juga akan bisa kita hasilkan sebelum dijual ya. Nah kira-kira sudah seperti ini aja, tabulan pot sudah bisa dijual ya. Ya tapi tunggu, ini karena ada buahnya, kita tunggu buahnya lebih besar. Ya teman-teman, selanjutnya kita lakukan penyiraman ya sehabis kita tanam. Ini sebenarnya sudah bisa dikocor dengan air yang dicampur ke ayam petelur ya teman-teman, dengan perbandingan 1:20 ya, karena akar sudah bagus ya. Tapi ini saya kocor, saya siram dengan air aja dulu untuk melembabkan kondisi tanahnya, sehingga nanti kalau kita kocor lebih gampang pupuk cairnya meresap ke tanah ya. Kalau kering susah meresap nanti teman-teman. Jadi sudah gampang seperti ini aja sudah bisa dijual sebenarnya teman-teman, untuk tabulan potnya ya, karena memang udah pasti hidup karena akar sudah banyak seperti itu. Kita bisa lihat dari dekat teman-teman, ini sudah berbuah ya. Nah buah ini dalam waktu 4 bulan sudah besar teman-teman, sudah besar sekali karena ini jeruk Bali, buahnya jadi besar. Nah yang sebelahnya ini sudah berbunga tentunya teman-teman. Nah ini semoga buahnya jadi banyak ya. Kalau buahnya banyak, semakin banyak buahnya, harga semakin mahal tentunya. Jadi tabulan pot semakin besar pohonnya, harganya semakin mahal. Tentunya semakin banyak buahnya juga harga akan jadi mahal ya. Apalagi pohonnya besar, buahnya banyak seperti itu. Seperti itu bisa harganya lumayan teman-teman. Kalau saya jual sih di sini pernah jual paling mahal sih 550.000 teman-teman. Ternyata setelah saya cek di pameran, pembeli itu menjualnya dengan harga 1 jutaan teman-teman. Jadi ya dengan dijual seharga 500.000 aja dengan modal 31.000 modal uangnya ya. Kalau pohon induk kan kita sudah punya sendiri. Nah seperti ini kira-kira teman-teman. Nah setelah 4 bulan kira-kira jadinya bisa seperti ini teman-teman, 4 bulan sampai 5 bulan ya. Kalau buahnya full jadi, nah yang seperti ini bisa laku harganya 500 teman-teman. Kalau buahnya banyak ya, kalau yang buahnya sedikit bisa laku sekitar 250.000 ya. Padahal harga buah nggak terlalu mahal, tapi karena buahnya banyak lebih gampang menjual dengan harga mahal teman-teman. Nah ini video lama ya teman-teman, karena pohonnya ini sudah terjual semua ya. Jadi bayangkan harga 500, kita punya 20 pohon sudah 10 juta teman-teman. Kalau punya 100 berapa? Ya bisa jadi 50 juta ya. Iya seperti itu kira-kira teman-teman. Ya teman-teman, perawatannya seperti biasa seperti ini ya, pakai air yang dicampur kohe yang petelur. Untuk tanaman baru 1:20 sampai 1:25 ya. Nah ini untuk jambunya tabulan pot udah lama, saya pakai 1:15. Artinya 1 liter kohe yang petelur dicampur dengan 15 liter air seperti itu. Di strawberry juga saya pakai 1:15 ya, kita kalau rawatnya seminggu. Kalau jarang dirawat bisa pakai 1:10 ya, untuk ekstrim ya, untuk biar subur sekali ya. Jadi saya memakai perawatan sederhana seperti ini, biaya murah, sangat praktis, tidak perlu nunggu lama ya. Mungkin ada yang coba membuat bakteri fotosintesis itu udah ngebuatnya lama dan hasilnya tidak akan sesubur ini, karena kita sudah pernah coba ya, membuatnya ribet, sudah bau lama dan hasil tidak subur. Itu pekerjaan yang sia-sia bagi saya teman-teman. Jadi saya tinggalkan cara-cara yang rumit, pakai cara yang praktis. Ya teman-teman, ini adalah tabulan pot yang sisa ya, tapi ini sudah mau laku juga teman-teman, karena ini sudah dijual kemarin di marketplace ya. Jadi jual sangat gampang, sekarang ada marketplace, ini laku murah ya, 250.000. Pohonnya juga agak tinggi, cuman kita bawain ke Denpasar, dikasih ongkos transport lagi 50 ya, jadi 300 ya. Memang sedikit uang transportnya, cuman kita nanti akan bawa sekitar ada 8 pohon ya teman-teman. Jadi kali banyak ya adalah lumayan lah teman-teman. Nah seperti ini,
Ini juga tabu lampot jeruk, tapi ini jeruk lupa namanya. Juga dioplos di sini dengan berbagai macam sayuran ya, ada sayur hijau, ada brokoli, ada seledri teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang, sekali rawat atau sekali kocor kita bisa dapat hasilkan berbagai macam tanaman. Dengan cara seperti ini kita tidak akan bosan lagi merawat tabu lampot yang belum berbuah ya, apalagi sudah berbuah. Ini juga nanti kita akan jual ya. Tabu lampot sekarang memang sisa tinggal sedikit ya, karena beberapa sudah terjual. Nah, seperti ini jeruk Brasil, terus juga ditumpang sari dengan sayuran lain nih, ada terong, ada sayur kol. Seperti ini jadi praktis teman-teman. Nah, ini juga ya, sekarang kita lihat tabu lampot jeruk balinya lagi teman-teman. Nah, yang di sini juga ada ya. Ini juga udah, ini akan kita bawa berangkat juga. Buahnya tidak ada yang banyak ya, yang buahnya banyak sudah laku semua dengan harga lebih mahal tentunya. Nah, ini sudah berbunga teman-teman, berbunga, di bawahnya ada buahnya. Nah, ini sekitar sudah kita rawat sekitar 6 bulan ya. Ini juga lakunya sama seperti tadi, 250 ditambah transport lagi 50.000. Jadi lumayan ya kalau kita bisa buat ratusan, hasilnya lumayan teman-teman. Ya, seperti itulah kira-kira tips cara menghasilkan dari rumput liar ya, yang tidak berguna menjadi sesuatu yang lebih, menjadi media tanam dengan cara seperti tadi ya. Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah siap akan kita bawa berangkat ya. Oke teman-teman, segini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya dengan tips-tips yang lebih hemat, lebih menarik, dan lebih menghasilkan.